Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, eh, apa ya? Ini hanya obrolan aja. Ini buat kawan-kawan semuanya. Ini waktunya kita untuk merubah mindset pikiran kita, sugesti pikiran kita. Jangan mindset kepikiran kita itu menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Seperti ini. Banyak orang sering kebiasaan dan terjadi ketika anak-anaknya mandi hujan yang dikatakan jangan mandi hujan, ntar sakit, ntar panas. Seolah-olah hujan itu dia biar panas, seolah-olah hujan itu membuat dia sakit. Jadi karena dia kena hujan jadi sakit, karena dia kena hujan jadi panas, karena dia sudah sugestinya masuk dalam pikirannya, sugestinya sudah tertanam dalam anaknya sama dirinya, akhirnya benar-benar sakit, akhirnya benar-benar panas. Sedangkan hujan itu gak ada masalah sama sekali. Hujan dibilang buat panas, hujan dibilang jadi sakit. Bisanya sakit karena kena hujan, karena sudah sugestinya tuh, mindsetnya itu sudah mengatakan kalau kena air hujan nanti sakit, kena air hujan nanti panas. Jadi anaknya panas, habis kena hujan anaknya menggigil. Malamnya panas. Ini kenapa? Ini karena kena air hujan tadi nih. Ini karena hujan-hujan tadi nih. Seolah-olah hujan itu membuat orang panas, sedangkan hujan itu adalah rahmat dari Allah. Jadi inilah saatnya kita untuk merubah mindset pemikiran kita nih. Pemikiran kita ini harus dibuang yang kita tadi jauh-jauh nih. Bukan karena air hujannya sakitnya, karena sugesti kita itu sudah mensugesti sama anak kita kalau kena hujan ntar sakit, kalau kena hujan ntar panas badan kamu, jadi demam. Akhirnya beneran. Coba kita lihat orang-orang jalanan lah, orang-orang yang lain ya, kayak pemulung, orang kampung yang biasa, dia hujan-hujanan anaknya, nggak panas, nggak apa, nggak sakit, nggak apa. Ya waktu sakit ya sakit, tapi bukan karena hujan yang sakit, bukan karena hujan yang jadi panas, bukan. Karena mindset kita tuh, pemikiran kita begitu. Makanya kehidupan kita itu, pola pikir kita, mindset kita harus ubah. Pemikiran kita tuh jangan tak begini, itu kita sendiri yang menciptakan. Kita sendiri yang menciptakan sakit tadi, kita menciptakan. Kita masukkan sugesti kita ke anak kita, bilang sama anak kita, kamu jangan hujan-hujan, nanti panas. Kamu jangan hujan, nanti sakit. Itu sugesti kita yang masuk ke dia. Ditangkap sama anaknya, sugesti pemikirannya, iya benar, ketika kena hujan, ya panas, ya sakit. Itu benaran terjadi, sugesti kita. Sama dalam kehidupan kita, sugesti kita itu harus spesifik. Kita tuh susah dan jarang sekali kita itu untuk menerbitkan sugesti positif kita itu. Tapi ada waktunya sugesti positif kita itu dibangkitkan sama Allah langsung spontan. Contoh seperti ini, sugesti positif yang dibangkitkan sama Allah ketika nggak sadar tapi dalam bahaya. Ini Allah langsung memberikan sugesti positif kita. Apa sugesti positif kita harapkan? Seperti ini. Kita habis main bola, main futsal misalkan. Kaki kita seleo nih. Seleo, kita jalan. Gak bisa jalan kan? Jalannya pelan. Sama teman jalan pelan. Kata teman kita, yuk buru dong jalan. Tunggu buru nih, buru hujan. Deh, lu aja duluan dah, kaki gue sakit. Kenapa? Memang lagi seleo. Ya, seleo kan? Tapi begitu ada anjing gila lewat, mau mengejar tuh, mau menggigit, buk. Saya yakinnya kencangan lari orang pincang tadi pada orang normal tadi. Kok bisa? Sugesti positifnya tuh ditongolkan sama Allah ketika dia melihat bahaya. Yang ada dalam pikiran dia itu bukan kaki sakit, tapi yang ada dalam pikiran dia itu adalah dia harus lari karena ada bahaya. Ketika sugestinya lari, dia akan lari spontan, kencang, tanpa merasakan kaki sakit. Dia akan kencang. Jangankan lari ya, pagar setinggi 2 meter pun bisa dilompatin kalau ada pagar di situ. Mungkin nggak ada pagar, dia hanya lari kencang. Begitu udah lolos dari anjing gila tadi yang mengejar, dia akan berhenti. Alhamdulillah, baru tuh berasa kaki sakit. Aduh, kaki saya sakit, jalan pelan sakit lagi. Kok bisa gitu lagi? Karena sugestinya udah selesai. Sugesti positifnya selesai ketika dikejar anjing tadi. Kita udah selesai dari bahaya, udah ingat lagi kayak sakit, ya sakit lagi. Makanya sugesti kita itu harus positif terus, apapun dalam kehidupan kita itu.
Maka jangan kita masukkan mindset sugesti yang negatif. Itu bahaya. Saya pernah dengar, waktu itu saya pernah dengar adalah di YouTube yang bilang katanya, ini orang ini sembuh, ini orang ini sakit. Nah, sakitnya itu masih ada sebenarnya. Ketika orang yang mengobatin ngasih sugesti, sembuh, karena yang ada pikiran sembuh ya sembuh, tapi penyakitnya masih ada. Tapi saya mengatakan nggak apa-apa begitu. Emang kenapa? Salahnya apa? Dia mengasih sugesti untuk disembuh, dan dia menyalahkan orang yang mengobatin. Bakal ngobatin nggak bisa ngobat. Kenapa? Karena hanya mengasih sugesti coba dia sembuh. Nggak apa-apa. Orang yang pasiennya sembuh kok merasa sembuh, walaupun nanti sakit lagi nggak masalah. Sugestinya masuk lagi. Orang pincang nggak bisa jalannya, ngebut larinya kok Allah langsung ngasih. Tuh. Jadi jangan salahkan orang yang mengobatin dengan sugesti gini-gini. Jangan salah. Dia kan membantu orang. Ini dia mengatakan dia tuh masih sakit, ini masih ada, hanya sugestinya aja dirubah. Kenapa emangnya sugestinya dirubah? Kenapa emangnya? Salah. Yang diobatin merasa nyaman. Maka saya bilang sama orang, hidup ini cukup dengan sugesti. Tapi ketika di akhirat nggak bisa dengan sugesti. Untuk akhirat ada lagi. Contoh, ingin tahu untuk akhirat, itu ada amalan-amalan yang kita baca. Amalan yang kita lazimin setiap hari. Nanti akan kita bahas ya. Takut terlalu panjang videonya, saya sini cuma ngasih tahu buat kawan-kawan semuanya. Coba dirubah mindset pemikiran kita. Mindset pemikiran negatif kita dijadikan positif. Jangan apa-apa kita kan ini nggak boleh begini, nggak boleh begini. Sebenarnya bukan itu, karena kita terbiasa menjadi mindset negatifnya. Beneran kejadian. Jangan hujan-hujanan, nanti panas. Ya panas beneran. Jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Ya sakit beneran. Itu ya. Gitu aja. Ini ada pertanyaan teman kemarin, gimana memakai sugesti dalam kehidupan yang positif. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.